Stellar Transformations, episode 215. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Istana Naga Wuming telah berubah menjadi titik yang sangat kecil di dalam kota bintang timur bintang kaisar tersembunyi. Istana Abadi Qingyu juga berubah menjadi titik yang sangat kecil di dalam Istana Naga Wuming. Dengan demikian, apapun yang terjadi di bintang kaisar tersembunyi, Qingyu, yang berada di Istana Abadi Qingyu, tidak akan mengetahuinya. Ruang kosmik adalah yang paling sulit diprediksi. Terdapat tempat-tempat berbahaya yang bahkan para ahli setingkat Kaisar Abadi atau Kaisar Iblis pun tidak berani masuki. Misalnya, aliran emas fragmentasi kosmik, aliran dingin beku terjauh, aliran api surgawi yang sangat sunyi, dan berbagai macam energi menakutkan lainnya. Namun, lubang hitam yang terbentuk di dalam tubuh Qingyu, begitu terhubung ke area lain, terjadi perubahan di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. TL, saat menerjemahkan alam abadi, iblis, dan setan, saya sempat mempertimbangkan apakah sebaiknya menggunakan alam atau alam. Namun, setelah memikirkannya, saya merasa alam lebih tepat. Alam abadi, iblis, dan setan dapat dianggap sebagai alam semesta. Jadi, mereka adalah alam yang lebih besar tempat ketiga alam tersebut berada. Aliran emas fragmentaris kosmik, aliran dingin beku terjauh, aliran api surgawi yang sangat sunyi, ular listrik yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis energi yang sangat menakutkan bergegas menuju bintang kaisar tersembunyi dengan momentum besar seolah-olah mereka berusaha menjadi yang pertama tiba. Perubahan mendadak pada energi kosmik adalah sesuatu yang bahkan dapat dirasakan oleh Dewa Emas. Jadi, jelaslah bahwa para ahli di tingkat kaisar abadi pun merasakannya. Para ahli di alam abadi, alam iblis, alam setan, dan beberapa alam khusus lainnya semuanya terkejut. Beberapa ahli tersembunyi yang tidak terkenal namun lebih kuat dari orang-orang setingkat Kaisar Yu pun ikut tersentak oleh peristiwa tersebut. Mereka semua merasakan perubahan mencengangkan di dalam ruang kosmik dan, dengan kekuatan mereka, mereka menentukan sumber dari segala sesuatu. Bintang Kaisar tersembunyi. Semua ahli di medan bintang Indigo Bay menyimpulkan bahwa inilah jawabannya. Arus energi kosmik yang kuat mengalir deras menuju bintang kaisar tersembunyi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Dalam waktu sekitar setengah hari, semua kekuatan tertinggi di alam abadi, iblis, dan setan mengetahuinya. Mereka tahu bahwa perubahan mencengangkan dalam energi kosmik disebabkan oleh bintang kaisar tersembunyi. Dengan demikian, bintang kaisar tersembunyi telah menarik perhatian seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Di dalam aula istana berwarna merah muda tertentu di alam abadi. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam bintang kaisar tersembunyi sehingga menyebabkan semua energi kosmik menjadi bergerak? Sebuah suara merdu terdengar dari atas aula istana. Yang mulia, mungkinkah kaisar tersembunyi akan mengalami kesengsaraan ilahi? Tanya seorang pria berambut putih dan berpakaian putih yang berdiri di bawahnya. TL, agak membingungkan untuk diterjemahkan. Biasanya kaisar duduk di kursi kaisar mereka, yang berada beberapa langkah di atas aula tempat rakyatnya berdiri. Jadi, mereka secara harfiah, di atas dan lebih tinggi. Suara di atas terdengar lagi. Bahkan jika dia sedang mengalami kesengsaraan ilahi, bagaimana mungkin itu bisa mengguncang semua energi ruang kosmik di alam abadi, iblis, dan setan? Pasti ada peristiwa luar biasa yang terjadi. Peristiwa luar biasa yang hebat. Dua orang yang berdiri di bawah di aula istana saling memandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Energi kosmik pernah bergerak di alam abadi, iblis, dan setan sebelumnya. Namun, energi tersebut terbatas pada 2 atau 3 medan bintang. Namun kali ini, energi tersebut meluas ke seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Orang yang berada di puncak aula istana mulai bergumam. Alasan mengapa energi kosmik menyebar ke 2 atau 3 medan bintang terakhir kali adalah karena munculnya kuil dewa yang mempesona. Mungkinkah kali ini bahkan lebih menakutkan? Terdapat sebuah pondok di planet terpencil yang tak berpenghuni. Sebesar apapun badai di planet itu, badai tersebut sama sekali tidak mampu menghantam pondok tersebut.
Seorang wanita tua yang tampak ramah berjalan keluar dari pondok itu. Aneh, aneh. Bagaimana mungkin fluktuasi energi yang meluas ke seluruh ruang kosmik terjadi di alam abadi, iblis, dan setan? Wajah wanita tua itu dipenuhi kebingungan. Alisnya berkerut, bintang kaisar tersembunyi sama sekali tidak rusak. Dalam sekejap mata, wanita tua itu telah mengetahui keadaan bintang kaisar tersembunyi saat ini. Namun, bintang kaisar tersembunyi menyebabkan fluktuasi energi di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Mengapa tepatnya hal itu terjadi? Aneh, aneh. Wanita tua itu berpikir lama, lalu akhirnya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Ah, gadis Yaner itu juga ada di bintang kaisar tersembunyi. Semua kekuatan besar dan pakar tersembunyi memiliki reaksi yang berbeda terhadap apa yang terjadi. Beberapa ahli tersembunyi tidak beranjak, sebagian dari mereka terus berlatih dengan santai. Namun, beberapa ahli tersembunyi lainnya percaya bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga mobilitas energi kosmik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang meliputi seluruh alam abadi, iblis, dan setan dapat terjadi, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan kehidupan pertapaan mereka. Adapun Kaisar Yu, Kaisar Mistik, dan bos-bos yang sangat kuat lainnya, mereka sudah bereaksi. Dalam waktu singkat, bintang kaisar tersembunyi berubah menjadi tempat di mana semua pemandangan di alam abadi, iblis, dan setan tertuju. Di sekitar bintang kaisar tersembunyi, energi-energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul, bergelombang, dan bahkan saling bertabrakan. Namun, yang aneh adalah tak satu pun dari energi-energi ini mencoba menyerang bintang kaisar tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, jumlah energi yang mengelilingi bintang kaisar tersembunyi terus bertambah. Menakutkan, orang-orang yang tinggal di bintang kaisar tersembunyi gemetar ketakutan. Energi kosmik berkumpul di sekitar bintang kaisar tersembunyi, bahkan 1% saja dari energi tersebut mampu menghancurkan bintang kaisar tersembunyi sepenuhnya. Sekalipun kaisar tersembunyi dan dewa abadi hitam dan putih bersatu, itu tetap akan sia-sia. Saudara Li, cepat tinggalkan bintang kaisar tersembunyi ini. Terlalu berbahaya. Siapa tahu kapan bintang kaisar tersembunyi ini akan hancur. Ya, tunggu sebentar, saya akan segera pergi. Kalian semua berusaha meninggalkan bintang kaisar tersembunyi. Bodoh sekali. Hal luar biasa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Bahkan jika kalian harus mati, selama kalian bisa mengalami hal seperti ini, maka kalian seharusnya bisa mati tanpa penyesalan. Pada umumnya, para petani tidak takut mati. Lagi pula, sebagian besar kultivator harus berlatih selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Karena umur mereka yang panjang, mereka tidak terlalu terikat pada hidup dan mati. Nilai keberadaan mereka adalah tujuan masing-masing. Di dalam inti tersembunyi dari bintang kaisar tersembunyi. Kakak, sekarang setelah terjadi perubahan yang begitu mencengangkan di ruang kosmik dan asal-muasalnya adalah bintang kaisar tersembunyi kita, aku dan adik ketiga tetap bingung bahkan setelah memikirkannya 100 kali. Kata seorang pria paruh baya berpakaian hitam dan berambut hitam. Seorang pria berpakaian putih dan berambut putih juga mengangguk dan berkata, Kakak, karena engkau adalah yang paling berpengetahuan di antara kami, apakah engkau tahu penyebabnya? Mungkinkah karena engkau akan mengalami kesengsaraan ilahi? Seorang pria paruh baya berjanggut hitam yang mengangkat kepalanya dan memandang langit tersenyum dan berkata, Saudara kedua, saudara ketiga, bahkan jika aku harus menjalani kesengsaraan ilahiku, bagaimana mungkin hal itu dapat menyebabkan fluktuasi energi ruang kosmik di seluruh alam abadi, iblis, dan setan? Lagi pula, masih ada periode waktu sebelum kesengsaraan ilahiku. Kalau begitu, apa penyebabnya? Pria berambut hitam berpakaian hitam dan pria berambut putih berpakaian putih itu mulai bingung. Kakak kedua, kakak ketiga, apakah kalian masih ingat adegan kedatangan kuil dewa penyihir ke alam abadi, iblis, dan setan? Pria paruh baya berjanggut hitam itu tersenyum tipis dan berkata. Pria berambut hitam dan berpakaian hitam itu mengangguk. Terakhir kali saat kedatangan kuil dewa yang mempesona, kami masih sangat lemah dan bukan siapa-siapa. Namun, energi ruang kosmik yang berfluktuasi sejak kedatangan kuil dewa yang mempesona, meskipun mengejutkan semua orang, masih hanya mencakup 2 atau 3 medan bintang. Kakak, kau pikir sesuatu yang mirip dengan kuil dewa penyihir telah muncul di bintang kaisar tersembunyi?
Pria berambut putih berpakaian putih itu memiliki ekspresi sedikit gembira di wajahnya. Tidak, pria paruh baya berjanggut hitam itu menggelengkan kepalanya. Fluktuasi energi alam abadi, iblis, dan setan sama sekali tidak sesederhana itu. Setidaknya, aku masih belum bisa menentukannya. Lihatlah energi yang berkumpul di sekitar bintang kaisar tersembunyi. Kakak, kau bisa berhenti. Energi-energi itu berasal dari ruang kosmik yang sangat berbahaya. Dengan begitu banyaknya energi yang berkumpul di sini, jika 1/100-nya saja menyerang kita, maka seluruh bintang kaisar tersembunyi kita akan berubah menjadi abu, termasuk kita bertiga. Gabungan dari begitu banyak energi yang menakutkan. Bahkan 3 individu terkuat di bintang kaisar tersembunyi pun harus mengakui, sekalipun hanya 1% atau bahkan 1/10% yang menyerang mereka, mereka tidak akan mampu menahannya. Kita tidak bisa menyalahkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam bintang kaisar tersembunyi yang ingin melarikan diri menggunakan susunan pengangkut antar bintang. Bintang kaisar tersembunyi hanya memiliki sejumlah terbatas arai pengangkut antar bintang, namun jumlah orang yang ingin melarikan diri jauh lebih banyak dari itu. Arai pengangkut antar bintang adalah transmisi titik ke titik. Ia tidak perlu memperhatikan fluktuasi energi di sekitar planet. Dengan demikian, ia sangat aman. Namun, teleportasi tingkat tinggi berbeda. Teleportasi tingkat tinggi merupakan asimilasi dengan dunia untuk melakukan teleportasi. Lingkungan sekitar planet ini diselimuti energi yang menakutkan, oleh karena itu, teleportasi tingkat tinggi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, jumlah orang yang berhasil melarikan diri sangat sedikit. Pada saat yang sama, semakin banyak orang yang datang ke bintang kaisar tersembunyi dari luar. Sebagian besar dari mereka adalah para ahli yang dikirim dari kekuatan-kekuatan besar. Adapun para ahli super seperti Kaisar Yu dan mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan hanya mengirimkan bawahan mereka. Namun, Kaisar Yu, Kaisar Iblis Darah, dan para ahli super lainnya, tetap saja, bergegas ke planet-planet seperti bintang api biru yang dapat mengarah langsung ke bintang kaisar tersembunyi. Energi ruang kosmik yang sangat menakutkan di sekitar bintang kaisar tersembunyi terus berkumpul. Meskipun ukurannya semakin besar, tetapi karena memang terlalu banyak energi ruang kosmik yang menakutkan berkumpul, bahkan bintang kaisar tersembunyi pun mulai sedikit berubah. Sebagai contoh, energi roh elemen dari bintang kaisar tersembunyi mulai melonjak dengan hebat. Ruang angkasa pun menjadi tidak stabil lagi. Secara keseluruhan, rasanya seperti akhir dunia. Kenapa istriku meneleponku? Ao Wuming bingung saat keluar dari ruang latihannya. Dia masih melakukan latihan pengasingan ketika Lian Zhu menggunakan kesadaran iblisnya untuk terus-menerus meneleponnya. Begitu keluar, ekspresi Ao Wuming langsung berubah. Ada apa dengan bintang kaisar tersembunyi? Sebagai penguasa Wuming Dragon Mansion, dia dengan mudah dapat merasakan perubahan di ruang angkasa di luar Wuming Dragon Mansion. Saat ini, ruang angkasa di bintang kaisar tersembunyi sedikit berfluktuasi. Terlebih lagi, fluktuasinya terjadi tanpa henti. Kakak Wuming, akhirnya kau keluar juga, kata Jiang Yan dengan mata terbelalak. Wuming, kabar telah tiba dari klan naga yang menyatakan bahwa setengah hari yang lalu semua energi ruang kosmik mulai berfluktuasi dan terus-menerus berkumpul menuju bintang kaisar tersembunyi. Lian Zhu memasang ekspresi serius. Ekspresi Ao Wuming berubah. Dia segera mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. Seluruh wilayah alam abadi, iblis, dan setan. Ao Wuming merasa agak sulit mempercayainya. Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, ia secara alami tahu bahwa pergerakan energi di seluruh ruang kosmik adalah hal yang sangat mengejutkan. Benar, alam abadi, iblis, dan setan saat ini sudah memiliki energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di dalamnya. Ada aliran emas fragmen kosmik, aliran api surgawi yang sangat sunyi, aliran kegelapan yang membakar, singkatnya, ada berbagai macam energi menakutkan yang berkumpul di sekitar bintang kaisar tersembunyi. Ekspresi Lian Zhu sangat serius. Bagaimana mungkin? Ao Wuming tercengang. Aliran emas fragmentaris kosmik, apa itu? Itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dengan kekuatan seperti Ao Wuming pun kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping begitu memasukinya. Bahkan jiwanya pun akan hancur berkeping-keping. Aliran api surgawi yang sangat sunyi. Api surgawi terdiri dari api surgawi ungu biasa,
tingkat selanjutnya adalah api surgawi biru, dan tingkat setelahnya adalah api surgawi yang sangat sunyi. Jika terbakar oleh api surgawi yang sangat sunyi, dan seseorang tidak memiliki perlindungan dari zirah ilahi, maka ia bisa bersiap untuk mati. Selain itu, ada banyak energi menakutkan lainnya dengan level yang sama yang berkumpul di sini. Dengan begitu banyak energi, jika mereka sampai jatuh, lalu, siapapun itu, bahkan jika itu adalah kaisar tersembunyi sendiri, dia tetap akan berubah menjadi abu. Cepat, panggil Loyu dan Qin Yu. Ao Wuming segera memberi perintah. Saat itu, dahi Ao Wuming dipenuhi keringat dingin. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia mengkhawatirkan istrinya, saudara-saudaranya, dan teman-temannya. Di dalam istana abadi Qin Yu berdiri tanpa bergerak di alun-alun dengan mata tertutup. Dalam dantian Qin Yu, setelah melewati saluran lubang hitam, kesadaran Qin Yu akhirnya tiba di sisi lain saluran lubang hitam. Namun, apa yang dilihatnya di ujung saluran itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Ruang seperti apa ini? Qin Yu memandang ke sisi lain dari selat lubang hitam. Itu adalah ruang yang sangat luas dan tak terbatas. Namun, ruang ini dipenuhi dengan zat khusus. Zat semacam ini seperti esensi, namun tidak seperti esensi, zat ini mengalir. Mereka tampak seperti pasta tepung, adonan tepung yang tak terbatas. Adapun energi yang berasal dari semua jiwa-jiwa awal Dewa Emas yang telah dimurnikan, energi tersebut berada di sisi lain saluran lubang hitam. Energi tersebut terdiri dari wilayah kecil ruang pasta tepung yang tak terbatas. Energi dari semua jiwa-jiwa awal Dewa Emas hanya terdiri dari wilayah dengan lebar sekitar 2 hingga 3 meter. Kesadaran Qin Yu telah melewati saluran lubang hitam dan tiba di ruang tempat energi selebar 2 hingga 3 meter itu berada. Terpisah, Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa area seluas 2 hingga 3 meter yang ditempati energinya benar-benar terpisah dari ruang pasta tepung yang tak terbatas. Tampaknya ada semacam aturan yang menyebabkan Qin Yu tidak dapat meninggalkan wilayah 2 hingga 3 meter energinya dan memasuki ruang pasta tepung yang tak terbatas. Dengan sekali gerakan pikirannya, kesadaran Qin Yu sekali lagi melewati saluran lubang hitam dan kembali ke tubuhnya. Di istana abadi Qin Yu membuka matanya. Aneh sekali, di mana tepatnya ruang pasta tepung itu? Qin Yu menggosok dagunya sambil berpikir. Setelah mencapai alam lubang hitam, mengapa saluran lubang hitam terhubung ke sana? Qin Yu kini tahu di mana sebagian besar energi yang diperolehnya dari memurnikan jiwa-jiwa awal abadi emas berada. Energi itu berada di area selebar 2 hingga 3 meter tersebut. Wilayah yang dia miliki di bidang pasta tepung hanya sebesar itu. Lupakan saja, berhenti memikirkannya. Setelah tidak dapat memahaminya, Qin Yu memutuskan untuk menyerah. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Dia jelas merasakan transformasinya. Setelah mencapai tahap awal alam lubang hitam, energi di dalam tubuhnya secara tak terduga berada di ruang lain. Tampaknya kekuatan serangannya terbatas pada energi dari cincin cahaya emas. Adapun orang lain, mereka tidak akan mampu merasakan apapun. Lebih jauh lagi, kesadarannya sendiri juga mengalami transformasi khusus. Qin Yu tidak begitu memahami tentang keberadaan kesadaran. Dia percaya bahwa jiwa adalah yang terpenting. Adapun kesadaran, itu seperti sesuatu yang selalu ada. Aku tidak akan terlalu memikirkannya lagi, menemukan Fei Fei, Xiao Hei, dan Lier adalah yang terpenting. Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah menara hijau kecil. Kekuatanku saat ini seharusnya memungkinkanku untuk membuka lapisan pertama alam Jianglan. Namun, tepat pada saat ini, Qin Yu merasakan bahwa sebuah transmisi telah tiba di mutiara spiritual transmisinya. Qin Yu, ada peristiwa besar yang menyangkut hidup dan mati, cepat keluar. Itu adalah pesan dari Ao Wuming. Qin Yu dapat merasakan betapa seriusnya masalah ini. Dia tidak bisa lagi menghabiskan waktunya untuk mencoba membuka alam Jianglan. Lagi pula, masih ada banyak waktu di masa depan baginya untuk membukanya. Segera, Qin Yu bergegas keluar dari istana abadi Qin Yu, lalu membuka pintu ruang latihannya dan berjalan keluar. Di dalam istana naga Wuming. Setelah keluar, Qin Yu melihat Ao Wuming, Jun Loyu, Jiang Yan, dan Lian Zhu semuanya tampak sedikit khawatir. Qin Yu, kita akan membicarakan ini nanti. Mari kita keluar dan melihat bagaimana situasi sebenarnya dulu.
Tanpa banyak bicara, Ao Wuming memimpin Qin Yu, Jun Loyu, dan mereka keluar dari kediaman naga Wuming. Qin Yu, Ao Wuming, Jun Loyu, Jiang Yan dan Lian Zu muncul di istana Meng Hong. "Lihatlah ke langit," kata Lian Zu. Semua orang mengangkat kepala dan memandang ke langit. Sekarang, karena terlalu banyak energi menakutkan yang berkumpul di sana, energi tersebut dapat terlihat hanya dengan mengangkat kepala. Seluruh langit tertutup rapat oleh berbagai macam energi menakutkan berwarna-warni yang terus mengalir. Namun, tak lama setelah Qin Yu dan kawan-kawan mengangkat kepala untuk melihat, semua energi menakutkan itu mulai mengalir dengan deras. Tak lama kemudian, semua energi berwarna berbeda yang mengalir sebenarnya membentuk sebuah kalimat panjang yang meliputi seluruh langit. "Sahabat kecil, kami sedang menunggumu." Pada saat yang sama, kata-kata itu mulai berkilauan dengan cemerlang, menerangi seluruh bintang kaisar tersembunyi. Ketika Qin Yu dan kawan-kawan melihat kata-kata itu, banyak sekali ahli di dalam bintang kaisar tersembunyi juga melihat kata-kata tersebut. Semua orang tercengang.